Kenapa emotional connection, emotional intelligence, emotional contagion selalu dikaitkan dengan story? Tadi kan udah dijelasin. Coba. Story itu tempat meluapkan segala isi hati kita, Pak. Apalagi story merupakan upaya cara kita meluapkan, mengutarakan isi hati kita. Apalagi kenapa selalu diidentikan dengan cerita? Pengalaman itu membentuk semua emosional kita sampai kita terbentuk dari kita sampai sekarang gitu. Boleh, bahwa dalam cerita itu ada pengalaman yang bisa membangun emosi. Terus apa lagi? Kenapa harus ada selalu story? Sama di story itu kan kalau yang kita story sekarang kan bisa dilihat nanti ke depan, jadi kayak bisa lihat kalau kemarin kita kesini kayak kenangan gitu Pak, maksudnya kan? Iya, cerita itu selalu membangun kenangan karena ada kronologis dan ada timeline yang menyangkut kehidupan kita atau menyangkut kehidupan brand. Apalagi itu kan ada banyak orang memiliki kenangan dengan es krim. Apalagi bagus itu. Kenapa emosi itu identik dengan story? Story itu di situ ada itu banyak itu diceritakan. Kenapa bikin PR campaign-nya itu harus berbasis kepada story? Apalagi story itu menyimpan apa? Udah pengalaman udah. Selain kata kuncinya pengalaman, apalagi di situ aja itu ada apa misalnya? Misalnya apa? Memiliki rasa, ya kan? Story itu selalu memiliki rasa baik, manis, sedih, bahagia, pahit, getir dan lain sebagainya. Selain itu story menyangkut itu ada di situ. Kalian udah nulis kenangan udah tadi kan ini story itu kan cerita ya Allah. Ada ya satu unsur di situ. Cerita itu selalu berkaitan dengan ada di situ. Iya, emosi. Bagian berkaitan emosi. Kenapa emotional intelligence, emotional connection, emotional contagion selalu berkaitan dengan cerita? Satu lagi ada di situ. Itu di situ ada. Enggak, kenapa? Cerita itu selalu berkaitan dengan emotional contagion, emotional connection, emotional intelligence. Tadi kan ada faktor pengalaman, ada faktor rasa di situ, dan cerita itu berkaitan. Jadi nomor terakhirnya apa? Karena cerita itu mengandung campaign kita. Mengandung campaign kita. Campaignnya apa? Ya kan pasti mengandung campaign. Campaign apa? Campaign kita rasanya menyimpan cerita. Campaign kita selalu menyimpan cerita. Karena apa? Kan tahu itu. Campaign kita menyimpan cerita. Cerita yang seperti apa? Atau cerita itu selalu berkaitan dengan apa? Di situ ada satu elemen. Biasanya itu cerita itu punya apa? Rasa kan udah. Tadi kan udah rasa hidup, manis, sedih. Ada itu. Tapi apa? Punya apa? Itu. Punya aktor. Teman itu kan orang. Aktor. Kalian kalau lihat film Korea itu lihatnya aktornya, ceritanya atau apa? Biasanya kan lihatnya aktornya. Iya kan, cerita itu selalu jadi teman. Karena teman itu apa? Jadi karena punya aktor. Iya enggak sih? Cerita itu selalu berkaitan dengan orang. Iya enggak sih? Aktor orang, bener. Iya enggak? Jangan lupa, cerita itu kan ada rasanya, ada pengalaman. Kalau kalian enggak berbicara tentang aktor, berbicara tentang orangnya, jadi ketinggalan. Terus kalau dari unsur tersebut, dari es krim scoop mood itu, misalnya kalau berkaitan dengan emosional, pengalaman apa yang diceritakan kepada konsumen? Kayak sedih, bahagia, yang bisa dia ceritakan aja buat meluapin perasaannya biar enggak. Kalau misalnya perasaan sedih atau gimana, biar dia nggak membebankan sendiri. Jadi lewat cerita tuh kayak bisa meringankan beban mereka. Cerita bisa meringankan beban mereka. Atau kan kayak share kebahagiaan biar orang yang baca itu ikut bahagia. Terus cerita itu punya faktor manusia, aktor. Itu harus diapain? Dikembangin. Kalau itu udah
Iya, boleh, nggak apa-apa. Dikembangin seperti apa? Ya dikembangin seperti apa? Diajak seperti apa? Kan ada aktor, ada manusia. Audiens kan aktor. Pelayannya juga aktor. Selebgramnya juga aktor. Diapain? Dikembangin, diajak kerjasama. Diajak kerjasama, kolaborasi. Terus apa lagi? Diajak buat jadi member. Terus apa lagi? Diajak buat ngerasain es krim. Diajak. Jadi kalau misalnya kita punya varian baru belum rilis, orang yang bisa dicobain pertama kali dia bisa feeling. Yang bisa yang tester itu tuh yang udah jadi membership kita. Iya. Terus diapain lagi? Jadi membership itu punya itu Pak, kayak peluang kita apa nih? Kalau misalkan dia daftar membership kita, dia daftar apa? Privilege ya, privilege. Punya privilege, boleh. Terus ada kenangan. Kenangan itu diapain? Memori. Diceritakan, boleh. Apalagi kenangan itu lagi? Jadi kenangan diceritakan ke orang lain, dia kayak orang lain dia tertarik mau coba deh, siapa tahu gue juga punya pengalaman nih di sini, kenangan nih di sini. Kenangan itu harus apa? Dipupuk, dipelihara, dihilangkan, atau di apa? Kalau kenangannya buruk harus dibuang, kalau kenangannya baik harus jadi. Oh iya, tempat jadi pelajaran. Untuk disimpan kenangan itu dijadiin apa? Kenangan itu untuk bisa disimpan itu biasanya orang itu akan dijadiin apa? Jadiin cerita, itu kan bagiannya jadi jadiin cerita, iya. Dalam bentuk apa? Tadi udah. Skema Pak. Ayo, dalam bentuk apa? Kenangan. Saya pengen punya kenangan berkunjung ke suatu toko es krim di sini agar bisa bercerita dan itu menjadi cerita. Iya, apalagi biasanya tadi digital akan dibuatkan postingan, foto, video, iya kan? Kita kan jadi kenangan, itu kan cerita. Gampang kan ya? Itu latihan dari 1 kalimat, 2 kalimat itu bisa jadi 10 menit, setengah jam presentasi. Coba setelahnya. Belum, ini kan belum. Kan ada tuh social story media campaign. Makna emosional, wall of memories. Tadi udah dijelasin bolak-balik ini. Campaign sosial. PR value-nya apa? PR value-nya? Itu yang kita jadi setelah pembelian es krim itu kita juga donasi ke panti atau ke anak-anak jalanan. Jadi kayak kita berbagi es krim atau enggak ya barang-barang yang dibutuhkan. Jadi hitungannya mereka beli es krim sekaligus berapa gitu. Berbuat baik. Terus konten emosionalnya? Konten emosional itu kayak customer-nya itu bisa buat cerita tentang ibu dan anak atau apa perasaan mereka yang sedih atau self reward dia di hari itu. Jadi bermakna emosional gitu. Dan nanti tuh di ending itu pakai nanti cerita kalau saya menyimpan cerita gitu. Jadi itu dimasukin di highlight kita Pak. Highlight story. Apalagi yang collab sama IG juga nggak apa-apa gitu. Aktivitas brand. Jadi kayak misalkan ada orang lain yang ngerasain sama kayak orang itu, jadi bisa mampir ke IG kita, oh dia cara ngatasin kayak gini. Itu agar di setiap konten itu ada sisi emosionalnya, apa yang dihadirkan, ditampilkan oleh kalian? Video yang berlangsung dan anak waktu masih kecil. Isinya kayak cerita. Iya, maksudnya kan itu kan kasusnya. Maksudnya istilahnya menjadi trademarknya kalian. Ada apa gitu loh. Itu kan kasus per kasus. Yang hashtag kita Pak yang tagline. Berarti bikin hashtag atau bikin tagline. Selain itu apa lagi? Yang agar memang mengutamakan apa istilahnya sisi emosional yang menjadi ciri khas selain tagline, hashtag. Isi videonya. Iya, isi videonya apa? Generalisasinya menjadi apa istilahnya aturan tertulis atau aturan tidak tertulis itu berkaitan dengan apa yang mengandung emosional. Ya, pokoknya juga
Iya nggak bisa. Bentuk perasaan. Iya, apa itu bentuknya apa? Bentuknya. Contoh, iya dalam bentuk apa misalnya temanya kepedulian kayak gitu. Jadi kita selalu mengutamakan konten emosional yang menunjukkan kepedulian seperti itu. Iya nggak sih? Jadi misalnya tema kepedulian, nanti misalnya bisa memberikan apa es krim gratis di hari Minggu atau hari Jumat ke anak yatim, itu kan kepedulian. Ada lagi nggak? Itu kan bentuk PR value. Ada lagi nggak? Atau